Masih ingat nggak? Yo. Ayo. Nah, nama kakak siapa? Ayo, masih ingat nggak? Ya, nama kakak Kak Tina. Nama kakak Kak Homa. Ada lagi loh. Siapa lagi ya? Yang pertama. Silakan muncul, Bang Ondi. Ayo mana Bang Ondi? Bang On. Dengan saya, Bang Mondi. Yes, Bang Ondi. Yang Kemudian yang kedua, Kak Sari. Masih ingat kan? Ketiga, Kak Lia. Ayo, siapa yang ingat Kak Lia? Jeng 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 jeng. Selanjutnya, Kak Marni. Shalom. Yeay. Nah, sayangnya Kak Anus dan Kak Okto hari ini nggak ikutan ya dalam rekaman hari ini. Tapi jangan kecil hati ya adik-adik. Nanti pasti bakal ketemu lagi dengan mereka. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya adik-adik menyiapkan Alkitab dan juga buku ND. Selanjutnya, sebelum kita ibadah, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Pujian dengan lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa, kita tutup mata kita lipat tangan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau masih memberkati kami pada hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah Engkau yang memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah kami ya Bapa. Ya Bapa, bagi teman-teman kami yang tidak bisa menonton video ini, biarlah Bapa minggu depan mereka dapat menonton video ini ya Bapa. Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, ampunkanlah itu ya Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita kembali angkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 331 yang berjudul Patik Parjol. Patik Parjolo, auto jauh badai batang.
selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman, yaitu yang pertama, kita kembali beribadah secara online seperti ini. Bisa ditonton di Facebook ataupun di YouTube. Dan juga adik-adik jangan lupa videonya di like, di komen, dan juga di subscribe. Yang kedua, adik-adik kembali mengingatkan untuk adik-adik menghafal ayat hafalan yang tertulis dari Lukas 12 ayat 8. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk merekam videonya, mengirimkan di grup orang tua sekolah minggu ya adik-adik. Sekian pengumumannya hari ini. Terima kasih. Shalom. Baik adik-adik, saatnya kita masuk ke doa syafaat. Semua kita ambil sikap berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, yang bertata dalam surga buat setiap kebaikan-Mu Bapa di sepanjang hidup kami. Bapa, sebelumnya banyak kesalahan dosa kami Bapa, kiranya Engkau mengampuni agar tidak terhalang berkat dan kasih yang akan Kau limpahkan kepada kami Bapa. Bapa, kami berdoa untuk seluruh adik-adik sekolah minggu kami, baik yang sedang mengikuti ibadah online kami maupun tidak, dimanapun Bapa mereka berada, Engkau yang memberkati. Berkati mereka juga dalam studi pendidikan mereka. Berikan mereka Bapa kecerdasan, kepintaran, serta hikmat dan bijaksana padamu Bapa. Berkati Bapa masa pertumbuhan mereka dan masa depan mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh orang tua kami Bapa dimanapun berada. Kiranya Engkau memberikan Bapa rezeki berlimpah, kesehatan dan panjang umur Bapa. Serta berikan mereka Bapa panjang sabar dalam mengajar dan mendidik kami setiap anak-anaknya Bapa. Kami juga berdoa Pak untuk pendeta kami, inang bibel kami, para halado kami dan seluruh guru-guru sekolah minggu. Engkau Bapa yang memberkati dan mengurapi kami Bapa, agar kami semakin Bapa bernyala-nyala dalam melayani dan memuji nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh adik sekolah minggu kami ataupun keluarga kami yang sedang sakit penyakit. Engkau Bapa yang memberkati setiap makanan minuman yang mereka konsumsi, agar kiranya Bapa mereka dapat semakin sehat dan semakin hari Bapa mereka semakin pulih dan semakin nama Bapa dipuji dan dimuliakan Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap hari-hari kami Bapa, ajar dan pimpin kami agar kami Bapa dapat melewati, dan kiranya Bapa kami dapat menjadi berkat, terang dan garam di mana kami berada Bapa. Terima kasih Bapa, syukur bagi Bapa, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari kidung pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Mana suaranya ya? Sekali lagi selamat hari Minggu semuanya. Iya, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga 29. Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Pada minggu yang lalu kita telah memperingati kemenangan Yesus atas maut. Yang kita sebut dengan apa? Kemana suara semua ya? Bahwa kemenangan Yesus atas maut yang kita sebut dengan perayaan apa? Iya, perayaan Paskah. Dan kemarin adik-adik, siapa yang datang ke gereja pada pagi-pagi hari untuk bersama-sama merenungkan kebangkitan Yesus itu? Dan siapa yang mendapatkan bagian makan enak atau mendapatkan telur Paskah? Ya, mudah-mudahan kita tidak hanya memahami telur Paskah itu sebatas makan enak, tetapi kita sudah diyakinkan bahwa ketika kita datang ke gereja pada subuh-subuh itu untuk mengingat kembali bahwa para orang-orang yang telah melihat dan orang-orang yang telah menyaksikan kebangkitan Yesus, bahwa mereka bergegas pada subuh-subuh dan menjadi awal kehidupan baru. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang firman Tuhan untuk kita renungkan adalah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Membangun persekutuan yang saling mengasihi. Di mana Yesus yang juga Allah menjadi landasan iman kita. Dia menjadi manusia untuk dapat kita teladani. Dia menjadi manusia untuk dapat kita teladani. Seandainya dia bukan manusia,
seandainya dia adalah roh. Ayo, siapa yang pernah melihat roh gentayangan? Nah, pasti nggak ada. Orang namanya roh. Maka supaya manusia mengenal Allah itu, dia datang. Kalau istilahnya dikatakan berinkarnasi menjadi manusia. Dan dia dapat kita teladani. Adik-adik, dia juga adalah Allah. Karena benar-benar melakukan hal yang besar. Dia adalah Allah, dia mampu melakukan mujizat yang besar. Dan yang paling dahsyat, dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari kematian dan itu menjadi bukti kealahannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam renungan minggu ini, ketika murid-muridnya berkumpul di satu tempat, Yesus datang untuk bertemu mereka. Namun pada saat itu Thomas yang disebut Didimus tidak bersama dengan mereka. Dan ketika teman-temannya bercerita tentang pertemuan mereka dengan Yesus itu, lalu Thomas tidak langsung percaya. Thomas tidak yakin. Padahal tahu nggak adik-adik? Kalau Thomas itu sebelumnya adalah orang yang siap mati untuk Tuhan. Bayangkan. Thomas itu adalah orang yang siap mati untuk Tuhan. Namun ketika dia tahu bahwa Yesus mati, wah adik-adik, ternyata dia kecewa. Ayo, kok bisa kecewa? Apa dia tidak ingat pesan Yesus kepada mereka ketika mereka bersama-sama dengan Yesus? Ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka? Wah, Thomas inilah heran. Apa yang dikatakan Thomas pada waktu itu? Dan mungkin ini menjadi gambaran orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang ragu. Dia katakan seperti ini. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Pokoknya aku tidak percaya. Adik-adik sekolah minggu, ternyata Tuhan memahami apa yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran Thomas. Lalu 8 hari kemudian, Yesus datang kembali ke tempat di mana murid-murid itu senantiasa sering berkumpul. Dan bertemu dengan Thomas untuk meyakinkan Thomas. Berkatalah Tuhan, Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Percayalah engkau Thomas. Lalu setelah melihat dengan mata kepala sendiri, wah, apa yang terjadi adik-adik? Dia percaya kepada Yesus. Amin. Iya, dia percaya kepada Yesus. Lalu dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Wah, luar biasa. Pengakuan Thomas itu menjadi satu yang luar biasa yang perlu kita bayangkan. Dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, Thomas, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini membekali kita dalam 3 hal. Yang pertama, mari bersaksi atas berkat Tuhan, supaya orang lain juga mengetahui berkat itu. Mari ikutlah bersaksi atas berkat Tuhan, supaya orang lain juga mengetahui berkat itu. Ayo ceritakan, apa berkat-berkat Tuhan yang kamu terima? Apa yang kamu terima itu harus dibuktikan. Dan kamu sudah berkata dan kamu sudah bersaksi kepada orang lain. Ketika berkat-berkat itu melimpah dalam dirimu sendiri, maka orang lain ikut mengetahui berkat itu. Yang kedua, ternyata ada ciri-ciri orang yang ragu. Ciri-ciri orang yang ragu yang harus kita hindarkan itu diantaranya, ayo siapa tahu? Ayo siapa yang berani mengatakan? Khawatir, cemas, benci, dendam, takut, marah, dan lain-lain. Coba sebutkan lagi, banyak ciri-ciri orang yang khawatir. Dia selalu menyembunyikan kelemahannya. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini dengan cerita Thomas ini mengajak kita, yakinlah dan percayalah. Dan yang terakhir, yang ketiga, jadilah saksi Kristus untuk memberitakan kebangkitannya. Menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kebangkitannya adalah ketika kita telah memulai hidup baru, ketika kita sudah memulai kehidupan yang menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan menuntun kita. Selamat hari Minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita. Semoga firman yang tadi kita dengar boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat lagu pujian dari Kidung Pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom. Hari ini ku merasa bahagia, penuh
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.